Ngomongin kuliner khas Minang, tak selamanya cuma nasi padang atau sate padang aja ya foodies. Itu mah STD alias standar. Nih, ada kudapan otentik khas Sumatera Barat yang kudu banget dicobain nih guys. Ya kok, nggak pakai terbang ke Padang, cukup melipir aja ke Tanah Abang. Yuk, yuk! Udah, Tasya penasaran deh. Ini kan bikinnya aja sampai pakai ember ya udah ya. Berarti kan banyak banget. Sehari itu biasa laku sampai berapa porsi sih? Udah berapa banyak? Kalau sekarang bikin cuma 700. 700 piece? Piece sehari. Oh. Jadi kalau sebelum Covid saya 1.000. Wow. Widih, sehari bisa 700 pieces tuh gimana deh? Emang rasanya seendul itu ya? Sampai habis banyak banget dalam sehari foodies. Foodies, sekarang Tasya lagi ngantri untuk beli bika padang. Lihat deh tuh, antriannya banyak banget. Kalau biasa kita makan nasi padang, kali ini namanya bika padang. Penasaran kayak apa? Kita tanya-tanya dulu kali ya, Mas. Mas, udah sering beli di sini? Udah. Oh, rasanya gimana rasanya? Spill tipis-tipis. Enak. Harganya berapaan sih, Mas? 3.000. 3.000 doang udah bisa dapetin bika padang. Makin gak sabar nih Tasya. Ngomongin kue bika, bukan cuma Medan aja yang punya bika Ambon foodies, Padang juga punya bika. Ini bisa nemuin bika Padang di Jakarta tuh jujur sulit loh foodies, makanya Tasya sepenasaran itu dan kepengen banget buat cobain. Terus spesialnya dari bika padang ini apa nih Uni? Spesialnya ada daun waru. Daun waru? Nah, ciri khas utama dari bika Padang ya daun warunya ini nih foodies. Biasanya kan kalau buat alas kue itu kebanyakan pakai daun pisang ya kan? Nah, yang ini emang beda. Kalau ngomongin manfaat, selain bisa bikin kue jadi kelihatan unik, daun warunya ini sendiri juga punya segudang manfaat foodies. Sebenarnya daun waru ini punya beberapa manfaat juga loh. Salah satunya menghangatkan tenggorokan, terus juga menyembuhkan kayak batuk gitu. Tuh kan, banyak manfaatnya foodies. Tapi kalau lagi anget, kayaknya berubah, bukan daun waru. Don't touch this because it's hot katanya ya. Nah, warung bika Padang yang sederhana ini udah berdiri sejak tahun 2018. Awalnya sih udah John jualannya nasi Padang foodies, dan akhirnya pria asal Solok, Sumatera Barat ini beralih usaha kulinernya menjadi bika Padang. Kebetulan nih, udah lagi ngeracik adonan bika Padang. Sayang banget nih kalau nggak kita kepoin yuk. Nah ini apaan nih udah? Itu rotan. Mirip sapu lidi tapi ukurannya lebih besar ya foodies ya. Ini rotan. Jadi kalau di Padang emang ngaduknya harus pakai gini udah? Iya udah khasnya itu kayak gitu, udah tradisi. Emang harus cowok foodies yang masukin. Sebab apa? Kalau cewek serbaguna pun jadi serba salah ya. Bukan cuma bahannya aja yang sama persis kayak di tempat aslinya, sampai alat buat aduk adonannya ini juga masih otentik loh foodies. Nah, selain tepung terigu dan juga pewarna nih foodies, ini juga menggunakan baking powder, tepung beras dan juga ragi nih foodies, ragi kering ya. Gunanya ragi ini kalau kata udah John sih supaya ada taste mirip tape gitu foodies. Nah, kalau udah tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang menggumpal, bisa langsung kita tuang ke cetakan. Uniknya nih foodies, cetakan kue bika nggak ada yang jual, udah John bikin sendiri loh. Dan buat dapetin daun waru ini langsung diambil dari Bogor foodies. Secara pohon waru di Jakarta udah langka banget ya. Oke, daripada kelamaan nunggu 20 menitan buat cobain bikanya, mending yang udah jadi aja yuk. Bener loh. Ternyata daun waru itu punya aroma khas tersendiri yang bikin jadi makin manis aromanya. Ini bener-bener ya, lihat tuh. Sampai si kelapanya aja nih, foodies masih bisa lihat tuh. Karena emang dia tuh nggak pelit sama kelapanya, jadi isiannya tuh nggak cuman tepung. Aroma daun waru tuh emang khas banget ya foodies, dan ini bikin bikanya jadi ikut ada aroma daun warunya. Smells good. Begitu masuk ke mulut, lembut banget, terus didominasi dengan rasa manis. Bagian atasnya ini foodies, itu kering, tapi di bagian dalamnya atau bagian bawahnya foodies, itu lebih didominasi sama rasa lembut. Secara tekstur ini unik banget sih foodies, karena tadi tuh ya api di ovennya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Jadi bagian atas kuenya pun garing.
Nah, kalau bagian bawahnya ini rasanya tuh mirip banget sama wingko babat, tau kan? Bedanya nih foodies, kalau wingko lebih lengket. Bisa dibilang ini tuh camilan yang mengenyangkan ya. Secara bahan dasarnya campuran tepung beras plus tepung terigu. Kalau kata orang Padang ya, onde mande, lamak bana. Bisa Tasya saranin buat kalian nih adalah makannya didampingi dengan sesuatu. Karena katanya sendirian itu nggak enak loh foodies. Nih, Tasya udah siapin teh manis hangat. Jadi tinggal kita celupin aja ke situ. Di mulut foodies. Ai, boleh juga tuh ya idenya Tasya. Sensasi makan kue bika jadi lebih seru. Tapi ini cuma bisa dicelup ya, nggak bisa dijilat apalagi diputer. Kalau Tasya saran sih langsung borong yang banyak. Jangan sampai nyesel karena cuma bawa pulang dikit. Yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Ini beneran kayak kita kalau lagi makan di Bali, tau gak sih ngajin gue ya? Udah, ya ampun enak banget. Dia walaupun ada banyak cabenya, tapi nggak terlalu pedas. Jadi bisa menyesuaikan lidah-lidah yang emang nggak suka pedas terlalu gimana-gimana. Mungkin kalau kurang pedas bisa ditambahin nih, pakai sambal yang biasa ini sama sambal mata.